yang unggul dan mandiri. Tentu tidak berpanjang lebar, mari kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh para pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Sagoro Darmawan, beliau selaku Ketua Yayasan Dian Asra yang membawai Universitas Dian Nusantara, kemudian co-founder dan Direktur Vicious Studio, Direktur Lajuardi Al-Falah School Depok Klaten, Direktur LP3 Ikridi dan Kediri dan Sukabumi, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Kami persilakan kepada Bapak Sagoro Darmawan, waktu 20 menit. Terima kasih banyak Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya sayangi ayah saya sendiri, Profesor Suaryadi, dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Universitas Dian Nusantara, dan yang terhormat juga Pak Faisal, pastinya mentor saya juga ya, karena perlu banyak belajar juga sama Pak Faisal. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa juga yang sudah menghadiri acara webinar ini. Ya mungkin saya mulai dengan dengan cerita dulu ya, cerita background. Ya sebenarnya background saya tuh ya boleh dibilang sih ya tidak ada yang begitu spesial gitu, karena sejujurnya hampir semua usaha yang saya jalani itu karena keberuntungan juga ya, karena alhamdulillah saya punya orang tua yang luar biasa sekali, punya ayah ibu yang luar biasa sekali ya, ayah saya sebagai mentor, ayah dan sahabat juga, dan ibu saya juga gitu ya. Nah kebetulan saya itu tidak lulus SMA dari jadi pada waktu kelas 2 SMA saya harus melanjutkan SMA ke Australia gitu ya, dikarenakan boleh dibilang ranking saya itu jelek banget gitu kan, karena saya punya ayah seorang profesor, di mana mungkin at that time gitu ya, ayah saya bingung juga nih, wah ini kalau keterusan sekolah dengan situasi seperti ini bisa gawat nih gitu, makanya dikirimlah ke Australia. Akhirnya saya di Australia karena tahun ajarannya beda, itu ngulang lagi, jadi 2 SMA ngulang lagi, kelas 2 SMA di sana, dan pada waktu naik kelas 3 itu disarankan untuk mengulang kelas 2 karena jujur aja nilai bahasa Inggrisnya tuh jadi takutnya nggak bisa ngikutin bahasa Inggris. Padahal nilai subjek yang lain tuh A semua sebetulnya. Nah akhirnya karena saya nggak mau ngulang lagi kelas 3, akhirnya saya ngambil program sertifikat program gitu. Dan lanjut ke diploma, di mana itu semacam fast track program, di mana ketika kuliah nanti tinggal 2 tahun lagi. Seperti itu sih. Jadi yang pada akhirnya karena sebetulnya pada waktu itu ya, ayah saya juga kan terbatas dananya untuk mengirimkan ke Australia, sehingga uang jajan tuh dikit banget. Jadi boleh dibilang waktu itu tuh cuma dikirimin sekitar sebulan tuh 700 Australian dollar atau setara dengan 3,5 juta kalau sekarang ya. Karena dulu kursnya 5.000 kan, tapi kalau sekarang 5.000. Nah, terus sehingga yang bisa dilakukan hanya kuliah dan pulang. Jadi nggak bisa tuh namanya bergaul, nongkrong, ngopi-ngopi atau having fun sama teman-teman, ya uangnya nggak ada kan. Akhirnya saya cari cara gimana ya caranya supaya bisa ya. Akhirnya saya kerja itu macam-macam teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih paling bagus ya memulai dulu dari kerja apapun, sehingga kita bisa tahu ya. Karena kalau kita langsung bisnis tanpa kerja, walaupun kerjanya juga nggak ada hubungannya sometimes, tapi kita memiliki insting atau memiliki penghargaan yang lebih kepada orang lain juga. Karena waktu saya di Australia itu saya kerja apapun, bahkan saya itu karena di satu sisi saya sebetulnya di Australia juga nggak betah ya, jadi saya killing time-nya itu adalah dengan bekerja. Sampai saya setiap bulan itu saya suka nulis tuh di kalender, bulan ini saya bisa rekor kerja seminggu berapa jam ya, jadi saya tulis terus tuh. Saya pengen tahu maksimal bisa berapa jam ya saya kerja seminggu gitu ya. Nah, akhirnya saya mulailah, kalau di Australia itu kan sebetulnya bekerja untuk student itu ada limitasi ya, ada sekitar 20 jam. Jadi kalau lebih itu dan ketahuan, kita bisa dideportasi, dipulangin ke Indonesia, karena nanti mereka nanya, ini sebenarnya mau kuliah apa mau nyari duit nih di Australia gitu. Nah, akhirnya saya mulailah kerja di restoran Indonesia. Di situ jadi ya boleh dibilang super babu ya, karena
kerja mulai dari nyuci piring, masak, waiter, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, semua saya kerjain. Bahkan bersih-bersihin kitchen dan semuanya ketika liburan pun itu saya lakukan gitu. Nah, sampai akhirnya dari situ saya juga kerja di restoran Malaysia sebagai waiter yang lebih enak gitu ya, karena kerjanya nggak serabutan, hanya fokus di situ. Terus saya juga kerja delivery pizza, dan saya juga kerja juga yang gajinya lumayan besar, tapi kerjanya itu malam gitu ya, karena jam 12 sampai jam 5 pagi itu kerja di Myers. Myers itu namanya kalau di Indonesia mungkin Sogo atau Metro ya. Itu kerja untuk stok packing barang gitu. Nah, akhirnya mulailah dengan pekerjaan itu dengan selang-seling, jadi dari 20 jam akhirnya nambah ke 30 jam. Nah, kalau udah nambah kan bisa ketahuan nih. Jadi saya ngakalinnya adalah saya bilang ke restoran-restoran di tempat lain, termasuk yang restoran Indonesia, saya tetap mau kerja di sini tapi cash on hand. Saya bilang, jadi saya nggak mau text file number saya terrecord di sana. Ya udah nggak apa-apa, karena kamu kerjanya bagus, saya kasih cash. Oke, siap. Jadi kerja-kerjaan yang lain itu semua cash on hand, jadi nggak record sehingga saya bisa kerja berapa jam pun kan. Nah, sampai pada akhirnya dari mulai 30 jam per minggu, nambah lagi 40 jam, sampailah di titik rekor, ternyata capeknya saya itu kalau kerja 75 jam seminggu gitu. Dan juga itu ada hal yang menarik karena saya kapok gitu ya, pernah marahin abis sama bos saya gara-gara pada waktu itu sempat pulang dari stock packing barang itu jam 5 pagi, terus saya harus gantiin teman saya jaga resto itu jam 11 siang, ya nggak bangun. Capek banget kan, ya akhirnya dimarah-marahin luar biasa, karena kalau di restoran Malaysia itu jam 11 sampai jam 2 siang itu hanya satu orang di depan dan satu orang di kitchen. Jadi kalau saya nggak datang, ya itu restoran tutup ya, nggak ada yang jaga kan. Kalau kitchennya doang ya nggak mungkin. Gitu. Nah, at the time saya mikir, waduh, nanti kalau sore, padahal saya sore harus jaga lagi tuh jam 5 sore ya. Saya mikir, wah kalau saya datang dimaki-maki lagi nih sama bos saya gitu kan. Nah, itu ayah saya pernah berpesan, kamu tuh kalau jadi laki-laki, apapun masalahnya kamu harus hadapin. Nggak boleh enggak gitu. Akhirnya, yaudah deh, bodo amat deh dimarahin, ibaratnya begitu ya teman-teman. Ya udah, saya datang, terus ya kebetulan karena ayah saya suka membekali buku-buku seperti Dale Carnegie, ataupun misalnya ya Koka, ataupun buku-buku pengusaha-pengusaha sukses pada zaman dulu gitu ya. Jadi saya baca buku Dale Carnegie itu, saya ingat waktu itu. Saya lagi baca di kasir gitu, terus bosnya datang. Terus duduk, waduh, mati nih, mau dimarahin apa dipecat nih gitu kan. Ternyata mungkin karena bos yang lihat buku itu kali ya, jadi dia langsung bilang, aduh Dharma, sorry banget ya, tadi saya marah-marah luar biasa, tapi pokoknya next time gak usah diulang lagi lah. Sekarang sih saya udah gak marah. Dan itu buku yang kamu baca bagus tuh gitu. Wah, saya bilang, beruntung juga nih kasih buku keren sama ayah saya gitu kan. Ya singkat cerita, akhirnya dari perjalanan itu saya nggak lulus dan harus pulang ke Indonesia. Tapi kan bingung juga karena satu, masa nggak lulus tanpa gelar, terus nextnya gimana nih? Karena kan posisinya pada waktu itu ijazah saya emang nggak punya, fast track. Akhirnya ya karena ayah saya baik banget kali ya, jadi mungkin ayah saya tuh menghubungi teman-teman yang rektor mungkin. Wah, Trisakti nggak bisa. Terus ternyata BINUS baru buka program BINUS Internasional. Wah, ternyata bisa nih BINUS ditransfer. Ya udah, akhirnya saya ditransfer nilai-nilainya semua ke BINUS. Saya masuk tahun kedua. Ya telat juga, karena harusnya saya angkatan 2000 menjadi 2002. Tapi alhamdulillah di BINUS dengan ketemu dosen seperti Pak Indra gitu ya, yang mengajarkan lebih ke ke logik, terus bisnis orientasi, terus jadi saya lebih senang kan. Ya alhamdulillah di situ saya lulus tepat waktu, walaupun dengan IPK yang pas-pasan 275 gitu, tapi at least saya lulus. Dan disitulah ayah saya akhirnya lumayan lega gitu, wah ternyata ini anak nggak gebrek-gebrek banget gitu kan. Ya karena kalau saya selalu berpikir simpel gini sih, ya walaupun saya memang bukan orang yang suka kuliah gitu ya, tapi saya berpikir kan saya punya gen yang sama ya sama bapak saya, pasti saya ada kepintaran yang lain nih, cuman harus saya cari gitu kan. Seperti itu sih. Nah, akhirnya dari situ di BINUS akhirnya saya mulailah bisnis gitu ya, mulai bisnis itu mulai dari bisnis warnet, terus gagal, terus bisnis distro beberapa tahun, terus itu juga gagal,
sampai akhirnya saya bantu Bapak gitu ya, karena pada waktu bisnis distro itu sebenarnya ya boleh dibilang gagal sih enggak, karena at that time tuh Bapak menanyakan, kamu kan udah mau nikah, apakah bisnis kamu ini bisa menghidupi anak istri kamu? Saya bilang ya bisa, tapi 5 tahun lagi ya. Bapak saya bilang it's too long gitu. Ya udah, akhirnya saya bantu Bapak gitu ya untuk mengurus bimbel pada waktu itu, di mana sebenarnya saya juga kurang suka bisnisnya ya. Nah akhirnya dari situlah bimbel terus akhirnya tutup. Akhirnya pada saat bikin bimbel bersamaan juga saya bikin studio desain namanya Visu Studio. Nah sebenarnya Visu Studio itu terjadi kebetulan karena dulu saya punya teman yang mendesain distro saya gitu ya. Itu adalah partner saya sekarang di Visu Studio. Jadi pada waktu itu Visu Studio itu udah hampir bangkrut karena karyawan udah nggak digaji 5 bulan. Terus teman saya yang namanya Mas Rege ya, Mas Rege ini bilang ke saya, kalau lu nggak join kayaknya gue juga cabut deh, kata gitu kan. Terus loh, kenapa? Kan sayang udah dirintis, dan padahal Mas Rege ini dulu kerja di multinational agency yang menurut saya gajinya lumayan dan karirnya bagus ya. Saya bilang, lah sayang udah keluar terus tanggung amat, masih jadi pengusaha kayak gitu. Ya terus maunya gimana? Ya udah coba lihat keuangannya. Akhirnya saya cek keuangannya. Pas saya lihat keuangannya, lah ini sebenarnya bisnis bagus. Piutangnya besar, waktu itu piutangnya 100 juta. Terus, tapi gaji orang nggak dibayar karena nggak punya modal kerja kan. Akhirnya saya bilang sama dia, sekarang lu di perusahaan ini dikasih saham nggak? Dikasih sih berapa? 10%. Wih, pelit amat ownernya gitu. Akhirnya, kebetulan owner yang satu lagi juga teman saya. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, mau nggak bisnisnya saya bantu? Gimana? Saya injek 50 juta, tapi saya nentuin, saya bilang. Maksudnya nentuin semuanya komposisinya. Akhirnya saya bilang ke dia, pokoknya saham lo paling gede 35, saham Mas Regi 25, saham saya 20 aja deh karena saya pasif, dan saya ngajak partner yang programmer 20. Ya udah, akhirnya kita jalan. Dan karena memang bisnisnya bagus, ya 6 bulan uang 50 juta tuh balik. Dengan saya punya 20%, lumayan lah ya. Gitu kan. Nah, pada tahun keempat itu kita mengalami sesuatu yang luar biasa karena perusahaan kecil yang tadinya kita berkantor di belakang kios itu hanya nyewa ruang tamu orang karena ini rumah tua, terus ruang tamunya nggak kepake, saya sewa, tapi parkiran mobil mau 3, tapi ruang sangat kecil sekali karena kalau kita udah di dalam berlima itu kayak empet-empetan gitu, susah gerak lah kalau boleh dibilang. Nah, cuman dari situlah kita berjuang sampai akhirnya nggak tahu kenapa ya, tadi balik lagi ke keberuntungan, kita punya anak magang ngelamar dari Prancis. Saya bingung, ngapain orang Prancis magang di tempat saya? Orang tempat saya juga PT nggak ada dan segala macam nggak ada gitu ya. Tapi memang dari awal kita selalu membuat website yang baik. Walaupun sebenarnya websitenya pun tidak saya apa-apain, nggak ada SEO-nya, nggak ada strategi ads-nya dan segala macam, nggak ada. Ya udah, dari situ si anak magang ini bilang, boleh nggak gue kenalin sama temennya bokap nih yang punya hotel, grup Tauzia itu yang punya Pop Hotel sama Haris. Kebetulan dia mau bikin hotel bintang 3. Saya bilang, wah ya boleh banget gitu. Ya udah, akhirnya saya ketemu dengan Pak Mark, itu kebetulan presidirnya ya, orang Prancis. Ketemu, terus Mr. Mark bilang sama saya, ini pitching, ini tender, dan kamu lawan 8 agensi. Terus saya tanya kan, briefnya gimana? Pokoknya briefnya, target marketnya itu adalah kalian, warnanya suka-suka kalian, namanya it's all up to you, model or style desainnya up to you. Kan saya bingung kan, ini kok nge-brief kayak gini amat ya? Akhirnya yaudah, akhirnya anak-anak di kantor kita sampaikan, kita challenge targetnya kita dan segala macam. Ya udah, mereka explore dengan dengan kreativitas mereka gitu ya. Akhirnya keluarlah ide namanya Yellow Hotel gitu. Nah, Yellow Hotel itu kebetulan nah ini dia hotel bintang 3-nya dari grup Tauzia yang punya Haris dan Pop gitu. Itu kebetulan dari mulai naming, logo, ya almost everything ya, itu kita yang setup di awal. Seperti itu sih. Nah, ini kerjaan besar pertama kita. Nah, dari situ lanjutlah ke pekerjaan-pekerjaan lain, seperti contohnya adalah Genius. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, ini kan bank yang kekinian.
yang nge-play-nya gampang, nggak usah ke bank, nanti orangnya datang, seperti itu. Nah, dari situlah saya belajar bahwa hidup itu kita nggak ada yang tahu. Dan kalau kita baik sama orang, pasti kita itu beruntung gitu ya. Karena kalau menurut saya ya, kenapa misalnya teman saya kok kontak saya, oh mungkin dia berpikir saya bisa bantu. Padahal kan nggak ada yang tahu juga, padahal background saya juga bukan di desain, saya nggak ngerti desain gitu ya. Ketemu sampai akhirnya perusahaan ini berkembang. Sampai di tahun 2006 sebenarnya perusahaan ini udah hampir bangkrut. Saya ingat betul pada waktu itu ya, karena saya tadinya berempat, partner saya yang lain memiliki masalah pribadi yang sampai akhirnya membawa ke kantor gitu ya, sampai akhirnya kita bubar. Dan pada waktu itu klien pun nggak ada, hilang semua gitu. Sampai saya bilang sama ayah saya mau minta modal, saya bilang. Karena sebelumnya saya nggak pernah benar-benar minta modal yang real cash gitu, karena biasanya kan bimbel nih udah ada kamu jalanin kan gitu ya, nggak pernah yang dari keinginan. Saya bilang saya pengen minta modal berapa, saya bilang 600 juta gitu kan. Gede banget. Nggak gede sih sebenarnya, kalau dibandingin education kan pasti lebih besar ya. Terus ayah saya bilang, ya udah kamu bikin bisnis plan-nya, berapa lama balik modal. Ya udah dihitung-hitung segala macam, akhirnya saya bilang 4-5 tahun. Sebab saya, ya udah panggil juga deh Regi, partner kamu. Dipanggil saya ke ruangan kan. Pas dipanggil, bapak saya tiba-tiba, saya kira mau ngasih duit, ternyata malah diceramahin. Bapak saya bilang, wah kalau kamu bisnisnya 4-5 tahun lagi, udahlah Regi, ngapain kamu ngurusin Visius, nggak ada harapan gitu. Balik lagi aja kerja di multinasional, pasti karirnya lebih bagus. Kamu juga Dharma, ngapain sih ngurusin beginian, mendingan kamu ikut saya terus. Wah, cuma kan saya juga nggak betah ya kalau ikut bapak terus, artinya karena banyak hal-hal yang sebenarnya beda gitu loh dengan keinginan dan apa ya, kepengenan kita untuk kita jalanin, dan kebanggaannya kan pasti beda. Akhirnya saya bilang, mari udahlah kita buat aja deh 2 tahun. Hah, gimana caranya men? Padahal kita selama ini juga paling untung omset cuma 700 juta, untung juga setahun 100 juta. Gimana balikinnya 2 tahun? 5 tahun aja sebenarnya. Gue juga bingung, kata dia. Cuman kan karena Mas Regi ini ya ibaratnya udah kayak sahabat ya, karena dari dulu distro dia bikin desainnya, terus di Visius sudah mengorbankan karir dan lain-lainnya. Saya pikir, udahlah, kasihan juga nih kalau harus kerja. Saya bilang, udahlah tulis saya dulu Be, urusan belakangan, paling gue juga dimarahin kalau tiba-tiba nggak bisa balikin gitu. Nah, disitulah menurut saya miracle happen. Jadi kalau kita memiliki, jadi bisnis tuh kalau menurut saya harus punya keyakinan gitu, yakin bahwa bisa. Ya walaupun kita sebenarnya nggak tahu ya ke depan akan gimana gitu. Dan itu yang sangat sangat membuat kaget ya. Setelah deal itu akhirnya dibikin 2 tahun, cuman bapak saya ya namanya juga karena ayah ya, mungkin mau mendidik, jadi saya nggak mau cuma dibalikin. Terus maunya apa? Saya mau saham. Jadi minta saham, padahal kita minta pinjam duit itu kan. Berapa Pak? Ya anggap aja nilai perusahaan kamu 1M, kamu pinjam 600, jadi saya mau minta 60%. Wow, gede juga ya, saya bilang gitu kan. Cuman karena kepepet, ya udahlah, iyain aja dulu gitu. Ya udah, akhirnya kita iyain, PT semua dirubah dan segala macam. Keluarlah cairan itu, jadi agak tenang kan, jadi bisa move on lagi. Nah, yang unik adalah di tahun itu, setelah pinjaman itu ya, setahun pinjaman itu omset itu naik 8 kali lipat. Yang saya seumur hidup nggak pernah ngebayangin, kok bisa ada perusahaan naiknya 8 kali lipat gitu. Dan itu betul-betul pinjaman itu balik dan bapak saya punya 60%. Ya nggak apa-apa juga, uang ayah sendiri ya, tapi di satu sisi mungkin karena doanya ayah saya juga gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir, udahlah saya beruntung karena dua orang tua saya juga gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan. Nah, ini salah satu contoh juga yang menurut saya mercusuar gitu ya, itu GPN, itu kita kolaborasi dengan Leo Burnett pada waktu itu untuk membuat gerbang pembayaran nasional, jadi semacam Visa or Mastercard-nya Indonesia lah, gitu, yang ada di mana-mana saat ini gitu. Ini cukup bangga juga karena sampai tipografinya pun kita yang bikin ya, karena kalau yang namanya font itu kan harus bayar. Nah, ada font Google yang gratis atau Microsoft yang gratis, tapi kalau font dengan style desain tertentu itu harus bayar, dan itu bayarnya mahal sekali. Makanya kita 5 menit lagi. Nah, makanya kita buat font sendiri supaya mereka tidak tergantung oleh itu. Nah, ini beberapa kerja-kerjaan kami di
di Visius Studio yang, nah ini juga Undira gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa lihat, itu memang kita buat dengan sepenuh hati gitu ya. Dan saya yakin juga Undira akan berkembang dengan pesat. Nah, balik lagi ke topik di mana fast track untuk menjadi entrepreneur, sebenarnya nggak ada yang really fast track. Tapi kalau menurut saya tuh ada beberapa poin yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, kalau udah punya ide bisnis, lakuin aja kalau menurut saya. Gagal dan enggak itu urusan belakangan karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Dan yang kedua, jalani dengan sebaik-baiknya dan kita harus punya personality yang baik, jujur. Dan mengenai perpajakan juga kita harus benar gitu ya. Dan kita juga harus banyak bantu orang seperti di Visius atau di Undira atau di sekolah atau di mana-mana, itu kita banyak sekali memberikan bantuan sosial. Di Visius kita rutin tiap bulan ke panti asuhan, memberikan peralatan belajar dan lain-lain, itu serutin-rutinnya. Yang kedua, kalau kita udah jadi entrepreneur, pasti kita akan bergaul dengan entrepreneur dan kita nyambung bicaranya, seperti saya ngobrol dengan Pak Faisal kalau ke villa yang di Sentul gitu kan, itu pasti nyambung karena ya sesama entrepreneur ada instingnya bisnis gitu kan, jadi ngobrolnya pun lebih enak. Yang kedua adalah terus belajar teman-teman, artinya ngikutin seminar atau apapun lah ya, yang banyak sekarang di YouTube atau dimanapun, baik berbayar maupun enggak. Dan yang kedua mencoba untuk mengulas kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini dan apa yang baik dan apa yang belum baik. Menurut saya sih itu aja, Pak Didin. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau saya juga bicaranya kurang terstruktur. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau mau belajar atau suatu saat nanti mengunjungi setelah nggak pandemi ya, ke Visius Studio juga boleh. Itu suka banyak soalnya mahasiswa-mahasiswa DKV dari Surabaya maupun BINUS maupun dari mana-mana itu berkunjung ke kantor sebelumnya. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.